Mari kita berdoa ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Salam pada guru. Oke, sebelum masuk pembelajaran, Bapak cek dulu ya, Pak absen. Silakan siswa. Arleus Hadir Pak. Ahmad Nabil, Hadir Pak. Artika Palas, Hadir Pak. Ani Sintia, Hadir Pak. Amanda, Hadir Pak. Ayu Oktavia Putri, Hadir Pak. Dinda, Hadir Pak. Delisma, Hadir Pak. Amira, Hadir Pak. Nur Halifah Sukma, Hadir Pak. Nabila Alwani, Hadir Pak. Permata, Hadir Pak. Siti Hawa Marisa, Hadir Pak. Prima Sayang, Hadir Pak. Sofiana, Hadir Pak. Umairo, Hadir Pak. Lesti Utari, Hadir Pak. Ulfianingsi, Hadir Pak. Halia Sapitri, Hadir Pak. Musnul Fikri, Hadir Pak. Widi Saputra, Pak. Teguh Widodo, Hadir Pak. Revan, Hadir Pak. Radit, Hadir Pak. Ripandi. Hadir Pak. Berarti hadir semua ya? Hadir Pak. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah SWT kesehatan untuk memulai pembelajaran hari ini. Sebelum masuk kita pada materi hari ini, apa anak-anak Bapak masih ingat materi yang sebelumnya? Sekarang Bapak tanya kepada mengingatkan proses di mana orang-orang menjalin kontak dan berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan itu dinamakan apa? Interaksi sosial, Pak. Interaksi. Sosial. Oke, bagus, tepuk tangan. Ini belajar semalam. Belajar, Pak. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ini menunjukkan manusia bahwa Makhluk sosial, Pak. makhluk sosial. Kelompok 3, agar interaksi dapat berlangsung dibutuhkan dua syarat, yaitu Kontak sosial dan komunikasi, Pak. oke, baru tepuk tangan. Apakah yang dimaksud dengan koalisi? Kombinasi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan sama, Pak. Sekarang apalagi koalisi ya, mau pemilu, mau pilkada. Nomor 5, bentuk-bentuk hubungan sosial dibedakan menjadi hubungan sosial. Asosiatif dan disosiatif, Pak. Bagus. Untuk hari ini materi pokok kita mengenai pranata penyimpangan dalam kehidupan sosial ya.
manusia pada dasarnya tidak bisa hidup, ya, atau manusia itu hidup dalam lingkungan tertentu di mana di situ ada pranata. Artinya segala sesuatu tindakan manusia telah diatur dengan aturan-aturan yang ada. Nah, itulah yang dikatakan dengan pranata. Jadi pranata ini terbagi dalam 5, ya. Ada pranata sekolah, pendidikan, ekonomi, politik, ya, sosial. Contohnya, kamu sebagai siswa tentu mempunyai aturan yang harus kamu lakukan dan harus kamu taati di sekolah ini, ya. Contohnya, patuh terhadap nasihat guru, melaksanakan pembelajaran dengan baik. Pranata yang ada di sekolah ini tentu dalam keluarga agak berbeda. Jadi di mana ada tempat, di situ ada pranata. Karena pranata inilah nanti yang akan selalu membuat kita atau memberikan kita suatu aturan di mana kita berada. Jadi pada hari ini kita mengadakan diskusi, ya. Sebelum diskusi, Bapak menampilkan video, ya, tentang pranata sosial, di mana nanti dalam video ini tolong cermati dengan baik, tonton dengan baik, ya. Setelah nanti menonton, Bapak akan memberikan tugas berupa pertanyaan, ya, itu kamu jawab per kelompok masing-masing dan membuat kesimpulan, ya. Itu nanti kamu cari setelah kamu nonton video, ada di video itu dan juga di buku pegangan kamu, buku paket, ya. Oke, silakan dilihat, diamati dengan baik-baik, ya. Oke, langsung saja kita akan mulai membahas tentang pranata sosial. Manusia pada dasarnya hidup dalam suatu lingkungan yang memiliki pranata. Artinya, segala tindakan dan perilakunya biasa diatur menurut cara tertentu yang telah disepakati bersama. Cara-cara tersebutlah yang dinamakan pranata sosial. Kasih sayang dan itu pekerjaan rumah. Di sini tampak bahwa ketika seseorang berada pada kelompok yang berbeda, maka ada pranata yang berbeda pula. Di sekolah, maka pranata yang berlaku adalah pranata sekolah. Jika ketika ada di rumah, pranata yang berlaku adalah pranata keluarga. Ini dia, untuk pranata sosial di masyarakat. Yang pertama keluarga tadi, yang kedua pendidikan, bisa di sekolah, di kampus, di tempat ngaji, dan di tempat belajar lain. Yang ketiga ekonomi, kehidupan jual beli, perekonomian di masyarakat, masuk di yang ketiga ini. Karena pasti punya aturan tersendiri yang berbeda dengan pranata yang ada di politik, di pemerintahan, dan juga pranata yang ada di agama. Karena setiap agama juga punya pranata masing-masing yang harus ditaati oleh umatnya. Dari pembahasan tadi dan juga contoh yang sudah diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa pranata sosial
adalah sistem yang menjadi wahana bagi warga masyarakat untuk berinteraksi menurut pola hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Sosial lebih bersifat konsepsional, yang artinya keberadaannya hanya berupa konsep yang ada dalam alam pikiran. Perangkat sosial diamati dari perilaku individu saat berinteraksi. Jadi tidak semua aturan itu kan tertulis. Jadi ada aturan-aturan yang harus ditaati tanpa harus dalam bentuk tertulis. Nilai-nilai norma-norma itu juga tidak ada yang tertulis. Semuanya itu berupa konsep. Nah, perangkat sosial ini adalah gabungan dari aturan-aturan yang ada kebiasaan dan lain-lain yang mengatur kehidupan seseorang. Kata kunci dalam pembahasan perangkat sosial yang pertama, nilai dan norma sosial seperti norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan lain-lain. Kedua, pola perilaku yang dilakukan yang disebut juga prosedur umum. Jadi misalnya pola perilaku yang berlaku di masyarakat, contohnya, kalau misalnya jalan di depan orang tua berarti harus membungkuk. Kemudian kalau di Jawa misalnya atau di Indonesia secara umum, kalau pamitan ke orang tua atau bersalaman dengan orang yang lebih tua itu cium tangan dan sebagainya, itu sebenarnya sudah baku walaupun tidak ditulis. Jadi ada prosedur umum tentang tata cara pergaulan kita di masyarakat. Yang kemudian ketiga, sistem hubungan, yaitu jalinan peran serta khusus yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku sesuai dengan prosedur umum yang berlaku. Jadi ada sistem hubungan di antara setiap orang. Ketika kita berhubungan dengan satu dengan orang lain itu pasti berbeda. Dengan teman, dengan saudara, dengan dosen, dengan guru, dengan adik itu pasti punya sistemnya masing-masing. Yang perlu ditekankan adalah yang pertama, seorang individu atau kelompok orang dapat saja datang dan pergi dalam suatu lembaga, sekolah, keluarga, atau masyarakat. Tapi fungsi individu atau kelompok dalam peranata hanya sebagai pelaksana kerja. Maksudnya bagaimana? Jadi kedatangan atau kepergian seseorang atau kelompok tersebut tidak akan mengganggu eksistensi dari lembaga sosial tersebut. Mereka hanya saling menggantikan. Ya, mahasiswa yang lulus dari kampus tidak akan berpengaruh terhadap peranata yang ada di kampus tersebut. Tidak mungkin misalnya kampus kita kemudian tiba-tiba mengubah begitu saja aturan-aturan dan nilai norma yang berlaku setelah satu angkatan lulus. Satu angkatan lulus akan digantikan dengan angkatan yang baru. Selalu seperti itu dengan peranata sosial yang sudah ditetapkan oleh suatu lembaga, misalnya seperti kampus kita. Tujuannya apa sih dengan adanya peranata sosial? Yang pertama adalah mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai. Ya, jadi kalau orang-orang sudah mengikuti peranata sosial, maka setidaknya kebutuhan itu dapat terpenuhi secara memadai. Tidak ada yang saling berebut, tidak ada yang merasa tidak adil, ada yang merasa terlalu berlebih dan sebagainya. Mengatur agar kehidupan sosial para warga masyarakat dapat berjalan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan kemarin, kehidupan sosial itu akan berjalan ketika orang-orang itu disiplin, tertib, dan juga mengikuti aturan nilai norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Contohnya, peranata pendidikan mengatur bagaimana sekolah harus mendidik anak-anak agar dapat menentukan pilihan yang ada. Contoh lagi misalnya di kampus kita. Di kampus kita itu ada aturan misalnya, selama WFH dosen itu harus memberikan pilihan melalui daring. Sehingga mahasiswa tetap belajar dan dapat menjadi seorang lulusan yang handal meskipun kuliahnya tidak tatap muka. Ketika tatap muka, aturannya bagaimana? Ketika tatap muka aturannya adalah misalnya 50 menit untuk satu SKS tatap muka. Kemudian jika misalnya praktikum
misalnya 3 SKS, berarti menjadi ada 150 menit misalnya seperti itu. Jadi ada aturan-aturan sendiri yang mungkin bisa saja berubah ketika kondisinya memang berubah seperti saat ini ketika ada WFH COVID. Kemudian fungsi prenatal sosial. Yang pertama, memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana berpindah waktu atau bersikap dalam rangka menuju tujuan hidupnya. Karena prenatal sosial itu bisa dibilang bertujuan untuk membantu manusia melalui kehidupan, maka fungsi prenatal sosial adalah memberi pedoman bagaimana berpindah waktu atau bersikap dalam rangka menuju kehidupan. Tidak boleh bersih, tidak boleh saling mencurang satu sama lain dan sebagainya. Selanjutnya, menjaga kebutuhan masyarakat dari ancaman, menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan. Jadi ketika sudah ada aturan, maka masyarakat tidak bisa berlaku seenaknya. Tidak ada lagi perpecahan ketika orang-orang sudah mengikuti aturan yang berlaku. 3. Memberi pegangan dalam melakukan pembelajaran sosial. Jadi kalau sudah punya pegangan, sudah punya sesuatu yang dianut, maka disiplin sosial itu bisa dilakukan. Kehidupan sosial bisa terkendali. Nah, ciri-cirinya apa prenatal sosial itu? Yang pertama, berpijak pada nilai tertentu dan diatur oleh kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat, dan hukum. Jadi tadi seperti yang saya bilang, pasti ada nilai-nilai tertentu atau aturan tertentu. Yang kedua, bertahan dalam waktu relatif lama. Jadi tidak mungkin prenatal sosial berubah secepat kilat atau dalam satu waktu yang mendadak. Jadi aturan itu, cara hidup itu pasti ketika dibuat atau diubah sudah ada pertimbangan tertentu. Yang ketiga, ada satu atau beberapa tujuan yang ingin diwujudkan. Ya, kelompok sosial itu pasti punya tujuan, sesuatu otomatis dan prenatal sosial itu membantu mewujudkan itu. Yang keempat, memiliki alat perlengkapan baik maupun lunak untuk mewujudkan tujuan yang dimiliki. Seperti misalnya kampus kita bertujuan untuk menyukseskan pembelajaran dari akibat pandemi COVID, maka kampus harus bersiap untuk menyediakan layanan perangkat lunak seperti misalnya website, SIM kita untuk kelas-kelas dan sebagainya untuk bisa mewujudkan pembelajaran daring dan tidak menjadikan pembelajaran daring itu sebagai kendala selama COVID ini ada. Selanjutnya, memiliki simbol atau lambang tersendiri. Ya, lambang itu pasti punya simbol dan lambang. Yang kan sesuatu punya simbol. Seperti misalnya di kampus kita punya simbol budaya. Jadi budaya itu adalah prenatal yang harus kita lakukan. Nah, sekarang selama kita ada di kampus. Nah, kemudian memiliki dokumen atau tradisi baik itu maupun tertulis sebagai landasan. Setiap kampus itu punya dokumen tertulis yang namanya statuta yang mengatur segala bentuk sirkulasi yang ada di kampus, misalnya tata cara penerimaan mahasiswa baru, kemudian kelulusan mahasiswa, diploma mahasiswa, rekrutan dosen, keluaran dosen dan sebagainya itu tertulis di situ. Dan juga ada beberapa aturan lisan yang ada walaupun tidak tertulis, misalnya menjaga kebersihan dan lain-lain itu sebenarnya tidak ada tertulis. Dan itu sudah harus menjadi kesadaran diri warga kampus kita. Oke, nah sekarang coba kalian berikan sebuah contoh prenatal sosial yang sudah pernah kalian alami selain yang dicontohkan dalam materi ini. Seperti misalnya di luar tadi keluarga sudah dicontohkan, di kampus sudah dicontohkan, di sekolah sudah dicontohkan. Coba kalian berikan misalnya yang ada di masyarakat. Lalu ceritakan tujuan serta aturan apa yang ada dalam prenatal tersebut. Di RT, di kecamatan, di desa, dan lain-lain. Jadi kita akan membahasnya saat biasa. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga materinya bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Oke, siap? Tadi sudah
sudah menonton video mengenai peranata sosial. Sekarang itu menjadi bahan diskusi kita, ya. Nanti Bapak kasih PPT-nya beserta soal ada itu, kamu diskusikan, kamu jawab bersama, lalu kamu simpulkan. Setelah siap nanti, ya, itu akan kita presentasikan ke depan kelas. Oke, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 25 menit ya. Lama kali, 20 menit aja. Silakan dikerjakan.
akan mempresentasikan hasil kerjanya ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya, kelompok lain bertanya kepada kelompok yang di depan ya, presentasikan hasilnya. Oke, untuk Bapak tunjuk aja ya. Ya, siapa yang pertama maju? Oke, kami kalau berhitung biasanya dari satu kan? Ya. Oke, kelompok satu aja ke depan dulu. Oke, mulai. Ya. Kipas rusak jangan dipukul jika tidak bisa hidup kembali. Karena semua sudah berkumpul, saya akan mulai presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri. Saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pranata penyimpangan dalam kehidupan sosial. Tanpa adanya pranata sosial, kehidupan manusia dapat dipastikan bakal porak-poranda karena jumlah prasarana atau sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia relatif terbatas. Sementara jumlah orang yang membutuhkan justru semakin lama semakin banyak. Namun meskipun demikian, pranata sosial juga ditolak dalam masyarakat unquestioned institutions atau perilaku penyimpangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kelompok yang lain ada yang bertanya akan kami persilahkan. Oke, kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, kelompok 2 tanya dulu. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Nama saya Adi Setia dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang terjadi jika tidak ada pranata sosial dalam masyarakat? Kelompok selanjutnya. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 3 yang mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana kegiatan pranata sosial mempengaruhi keragaman kelompok dalam masyarakat multikultural? Kelompok selanjutnya. Nama saya Teguh Widodo dari kelompok 4. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Jelaskan apa yang menjadi unsur-unsur pranata sosial dalam masyarakat. Kelompok kelima. Saya bernama Sofina, saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apa yang membedakan peranan sosial dan lembaga sosial? Oke, silakan dijawab. Baiklah, saya dan rekan-rekan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh rekan saya Nur Khalifah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang terjadi jika tidak ada pranata sosial dalam masyarakat? Tanpa adanya pranata sosial, kehidupan manusia dapat dipastikan bakal porak-poranda karena jumlah prasarana atau sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia relatif terbatas. Sementara jumlah orang yang membutuhkan justru semakin lama semakin banyak. Bagaimana? Ya, saya telah mendengarkan jawaban dari kelompok 1, saya sangat puas. Oke, beri aplausnya dulu. Kan yang berikut. Baiklah, rekan saya Ahmad Nabil akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana contoh bentuk dari pranata sosial dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat?
Contoh peranata sosial antara lain peranata keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, dan politik dalam kehidupan bermasyarakat. Sejatinya manusia memiliki kesempatan untuk berpindah dari satu pranata ke pranata lain. Baiklah, bagaimana kelompok 3? Tanggapannya kelompok 3 gimana jawabannya? Ya, saya telah mendengarkan jawaban dari kelompok 1. Ya, saya sangat puas. Oke. Baiklah, dan rekan saya Amira akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jelaskan apa yang menjadi unsur-unsur pranata sosial di dalam masyarakat. Untuk layak disebut sebagai pranata sosial, terdapat 3 unsur mengetahui hal tersebut, yaitu kaidah atau norma, lembaga sosial, aparat penegak ketertiban masyarakat. Kaidah atau norma berfungsi untuk melindungi dan menjamin hak serta mengatur pelaksanaan kewajiban individu dalam masyarakat. Kelompok 3. Kelompok apa nih? 4. Kelompok 4. Gimana tanggapannya mengenai jawabannya? Baiklah, saya sudah puas atas jawaban Anda. Beri tepuk tangannya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya Usnul Fikri. Apa yang membedakan pranata sosial dan lembaga sosial? Lembaga sosial menjadi tempat atau wujud dari aturan-aturan khusus yang wujudnya berupa organisasi atau asosiasi. Sementara pranata sosial dianggap sebagai pedoman masyarakat berperilaku agar terjadi keseimbangan sosial. Bagaimana jawabannya? Baiklah, saya telah mendengarkan jawaban dari kelompok 1. Saya merasa puas. Tepuk tangan. Kelompok 1 telah mempresentasikan hasil tugas orang itu ya. Selanjutnya silakan duduk dan kelompok 2 maju. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna adalah kita yang pernah bersama. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang bertentangan dengan pranata sosial dalam kehidupan masyarakat. Terdapat 5 macam pranata sosial yang ada di masyarakat, yaitu agama, keluarga, ekonomi, pendidikan, dan politik, dan memiliki fungsi 1. Memberi pedoman pada anggota masyarakat yang mengenai cara bertingkah laku atau bersikap dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. 2. Menjaga kebutuhan masyarakat dari ancaman distraksi atau perpecahan. 3. Memberikan pedoman dalam melakukan pengabdian sosial. Yang akan dibacakan dari jika ada pertanyaan, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelompok 3 ini mengajukan pertanyaan. Apa perbedaan pranata sosial? Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nurmata. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Saya dari kelompok yang 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Jelaskan apa yang dimaksud pranata agama. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Adelisma. Saya mau menanyakan
Apa fungsi keluarga dalam peranata sosial dan itu sendiri? Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dibacakan oleh rekan saya, Adinda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Peranata sosial, macam-macam peranata sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dikutip dari buku antropologi pendidikan menuju pendidikan unggul dan kompetitif 2022, terdapat 5 macam peranata sosial yang ada di masyarakat, yaitu agama, keluarga, ekonomi, pendidikan, dan politik. Bagaimana tanggapan jawabannya? Ya, saya telah mendengarkan jawaban dari kelompok 2 yang saya sangat puas. Beri tepuk tangan. Dan selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dibacakan oleh rekan saya, Umairah. Apa yang dimaksud pernata agama? Pernata agama adalah suatu petunjuk atas sistem yang mengatur tentang tata cara umat untuk beriman dan melakukan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu, pernata petunjuk juga mengatur tentang orde kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar umat manusia dalam lingkungannya. Si pernata sosial berpedoman pada anggota masyarakat mengenai cara bertingkah laku atau bersikap dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya sebagai berikut: menjaga kebutuhan masyarakat dari ancaman disintegrasi atau memberikan pedoman dalam melakukan pengendalian sosial. Kelompok 4, baiklah, saya sangat puas dengan jawaban Anda. Beri tepuk tangannya. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang akan dibacakan oleh rekan saya, Amanda. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Peranata keluarga bertujuan untuk menjadikan keluarga atau sebagai lingkungan kecil dan masyarakat sebagai lingkungan yang lebih besar, memiliki kehidupan yang tenang, aman, dan tentram. Hal itu karena keluarga merupakan lembaga sosial dasar yang merupakan awal atau fondasi dari segala lembaga sosial lainnya. Bagaimana dari kelompok 5? Saya sudah mendengarkan jawaban Anda, saya merasa puas. Tepuk tangan. Sekian dan terima kasih atas hasil diskusi kami. Bila ada kesalahan kami minta maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peranata dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan lembaga sosial dengan peranata sosial ialah lembaga sosial menjadi wujud nyata dari peranata sosial. Lembaga sosial ada yang bersifat mengatur tentang bagaimana individu harus bertindak, berperilaku, serta berkegiatan sehari-hari. Berbeda dengan lembaga sosial, peranata sosial bersifat abstrak. Sekian presentasi kami. Jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Kelompok 2. Silakan. Perkenalkan, nama saya Indra Klasya Dewi. Kita ingin mengajukan pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud peranata sosial? Ya, kami persilakan kepada kelompok 4. Kelompok 4, silakan. Kelompok 4, apa bertanya? Baiklah, saya dari kelompok 4, Anusari Setianingsih, ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Apa yang dimaksud peranata sosial menurut pemahamanmu? Baiklah, kami persilakan kepada kelompok 5 untuk mengajukan pertanyaan.
Saya dari kelompok 5 ingin bertanya bagaimana kegiatan Pranata Sosial mempengaruhi keragaman kelompok dalam masyarakat multikultur. Ya, kepada kelompok 1 kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Saya Atika Palas dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Apa ciri-ciri pranata sosial? Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman semua. Pertanyaan dari kelompok 1 kami persilakan kepada rekan saya Nabil Alwani untuk membacakan jawaban. Pranata sosial memiliki ciri-ciri yaitu adanya tujuan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Tertulis atau tidak tertulis diambil dari nilai-nilai dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Adanya prasarana seperti bangunan dan lambang tertentu. Bagaimana kelompok 1? Saya sudah mendengarkan jawaban dari kelompok 3 dan saya sangat puas mendengarkan jawabannya. Beri tepuk tangannya. Ya, untuk pertanyaan dari kelompok 2 akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Lesti. Apa yang dimaksud pranata sosial? Pranata sosial adalah sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan maupun kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bermasyarakat bagi manusia. Bagaimana? Apa? Saya sudah mendengarkan jawaban dari kelompok 3, saya sangat puas. Oke. Ya, pertanyaan dari kelompok 4 akan dibacakan oleh rekan saya Ifati. Pranata sosial adalah sekumpulan norma yang tersusun secara sistematis yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat khusus. Lembaga sosial adalah wujud kontrak dan sistem norma atau pranata sosial. Baiklah, saya dari kelompok 4 merasa sangat puas dengan jawaban Anda. Pertanyaan dari kelompok 5 akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Widi Saputra. Jawabannya. Perbedaan antara pranata dan lembaga. Perbedaan lembaga sosial dengan pranata sosial ialah lembaga sosial menjadi wujud nyata dari pranata sosial. Lembaga sosial ada yang bersifat mengatur tentang bagaimana individu harus bertindak, berperilaku serta berkegiatan sehari-hari. Berbeda dengan lembaga sosial, pranata sosial bersifat abstrak. Ya, bagaimana? Bagaimana? Saya dari kelompok 5 sangat puas dengan jawaban Anda. Oke. Sekian presentasi kami. Hantu Dedemit sedang berlari. Tidak terasa, tidak tersentuh. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berikutnya, silakan. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang pranata sosial dalam kehidupan masyarakat. Supaya disebut sebagai pranata sosial, terdapat 3 unsur yang melatari hal tersebut, yaitu kaidah atau norma, lembaga sosial, aparat penegak ketertiban masyarakat. Kaidah atau norma berfungsi untuk melindungi dan menjamin hak, serta mengatur pelaksanaan kewajiban individu-individu dalam masyarakat. Baiklah, apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, kelompok 1. Coba, apa yang ditanya? Saya Nurhalifah Sukma dari kelompok 1 ingin bertanya, jelaskan apa yang menjadi unsur-unsur pranata sosial dalam masyarakat.
Baiklah, selanjutnya untuk kelompok Perkenalkan, nama saya Maira dari kelompok 2 yang mengajukan pertanyaan untuk kelompok 3. Mengapa dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan peranata ekonomi? selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Lesti. Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan pada kelompok 4. Apakah fungsi peranata pendidikan bagi masyarakat modern? Perkenalkan, nama saya Rahman. Saya dari kelompok 5 yang mengajukan pertanyaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan peranata kebudayaan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang dibacakan oleh rekan saya, Marisa. Untuk layak sebagai peranata sosial terdapat 3 unsur yang melalui hal tersebut, yaitu kaidah atau norma. Lembaga sosial peranata menegakkan ketertiban masyarakat. Kaidah atau norma berfungsi untuk melindungi dan menjamin hak serta mengatur pelaksanaan kewajiban individu dalam masyarakat. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Bagaimana tanggapan pertanyaan dan jawaban yang diberikan kelompok 4 tadi? Baiklah, saya sudah puas dengan jawaban Anda. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh rekan saya, Permata. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan peranata ekonomi? Peran peranata ekonomi di masyarakat yaitu mengatur dan membatasi perilaku ekonomi masyarakat agar tercapai keteraturan dalam keadilan perekonomian. Kehadiran peranata ekonomi ini muncul sejak adanya interaksi manusia yang mulai saling membutuhkan barang atau jasa dari manusia lain. Gimana tanggapannya? Bagaimana tanggapan kalian? Saya sesuai puas dengan jawaban Anda. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, Pemikian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Apakah fungsi peranata pendidikan bagi masyarakat modern? Karena peranata pendidikan bertujuan memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan sikap, dan melatih keterampilan kepada warga agar seseorang dapat mandiri dalam mencari penghasilan. Contohnya juga seperti kegiatan belajar mengajar, sistem pengetahuan, aturan, kursus, pendidikan keluarga, dan mengaji. Baiklah, saya sudah sangat puas dengan jawaban Anda. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, Radin. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 5. Peranata budaya merupakan bagian yang tidak terpisah dalam kehidupan sosial masyarakat. Fungsi peranata budaya memberi pedoman pada masyarakat dalam bertingkah laku, menjaga ketuhanan masyarakat, dan sebagai sistem pengadilan sosial. Ya, macam mana? Baiklah, saya sangat puas dengan jawaban Anda. Akan duduk terakhir kelompok. Tutup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 5 dipersilakan. Selanjutnya ya.
5 belum terakhir. Oke, silakan ditanggapi masing-masing. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang Pranata dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan proses sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dan menciptakan kehidupan yang teratur dari hubungan-hubungan antara manusia dalam masyarakat. Untuk itu sebagai anggota masyarakat yang baik sangat penting untuk mempelajari dan menelitinya. Pranata sosial sangat dibutuhkan baik dalam politik, pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, agama, dan lain-lain. Dan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Oke, kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Kenapa nama saya Amira? Saya dari kelompok 1. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Apakah fungsi Pranata ilmiah? Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Amanda. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 5. Apa pengertian dari pranata politik? selanjutnya, Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana peran pranata ekonomi dalam mengatur pola ekonomi manusia? Oke, selanjutnya. Saya dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan preventif? baiklah. Pertanyaan kelompok 1 akan dijawab oleh rekan kami, Sopina. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah fungsi prana ilmiah? Berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat, mengembangkan ilmu dan menerapkannya, serta menerapkan hasil ilmu dalam bentuk teknologi dan menerapkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana Pak tanggapannya? Ya, saya sangat puas dengan jawaban Anda. Oke, silakan. Baiklah, pertanyaan kelompok 2 akan dijawab. Kelompok 2 akan dijawab oleh rekan saya, Denisma. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Apa pengertian dari pranata politik? Pranata politik adalah upaya atau kegiatan partai politik sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki ciri khas terdiri dan bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dengan berbekal ilmu kenegaraan atau tata negara. Baiklah, saya sangat puas dengan jawaban Anda. Baiklah, pertanyaan kelompok 3 akan dijawab oleh rekan kami, Ayu. Baiklah, saya akan menjawab kelompok 3. Bagaimana peran pranata ekonomi dalam mengatur pola ekonomi manusia? 1. Pengaturan produksi barang dan jasa. Produksi mencakup kegiatan untuk membuat suatu barang semakin bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya, produksi gula. Gula mempunyai manfaat daripada tebu. Untuk melakukan proses produksi diperlukan unsur-unsur produksi berupa tenaga kerja, modal, dan tentu saja bahan mentah atau bahan baku. Kedua, fungsi distribusi barang dan jasa. Distribusi adalah proses penyaluran barang dan jasa dari produsen konsumen. Penyaluran barang dan jasa dapat dilakukan secara langsung, yaitu dari produsen ke konsumen. Dapat juga melalui pelantara. Ketiga, fungsi konsumsi barang dan jasa. Suatu kehidupan dikatakan layak sangat tergantung pada 3 faktor: pendapatan, tersedianya barang dan jasa, serta tingkat harga barang dan jasa. Oke, bagaimana? Baiklah, saya sudah puas dengan jawaban Anda.
kami, Repan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apakah yang dimaksud dengan preventif? Preventif merupakan suatu usaha mencegah terhadap terjadinya gangguan pada keserasian antara kepastian dan keadilan, misalnya melalui proses sosialisasi pendidikan formal atau informal. Baiklah, saya sangat puas dengan jawabannya. Demikianlah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Setelah Bapak mendengar ya jawaban hasil diskusi anak-anak Bapak, cukup Bapak merasa puas ya, karena jawabannya sudah hampir sempurna. Jadi di sini kita simpulkan mengenai peranata sosial terbentuk melalui norma-norma atau kaidah-kaidah ya, yang biasanya terhimpun atau berkisar di sekitar fungsi-fungsi atau tugas-tugas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Karena tujuan adalah mengatur cara berpikir dan cara bertindak untuk memenuhi kebutuhan pokok. Macam-macam peranata sosial dalam masyarakat adalah peranata keluarga, peranata pelayanan sosial, peranata ilmiah. Dalam rangka kedudukan dalam suatu peranata diharapkan individu warga masyarakat bertindak menurut norma-norma khusus dan kedudukan khusus dalam peranata itu. Tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu disebut dengan suatu istilah ilmiah, yaitu perasaan sosial ya, atau social role atau role saja. Karena waktu sudah berakhir, kita tutup aja. Ya, untuk diskusi hari ini Bapak telah menyimpulkan tadi apa yang menjadi materi pembelajaran hari ini. Berhubung waktu telah selesai, kami persilakan kepada anak-anak untuk istirahat. Dipersilakan.